Selamat siang Ibu, kami dari SMA Saferus 1 dari 10 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Cindy Mulyawati, saya dari ketua kelompok di sini. Salam kenal semuanya, ada siapa aja ini? Yang lain bisa memperkenalkan diri. Selamat siang Bu, nama saya Samuel Rafasanto Batubara dari kelompok 3 10 MIPA 6 SMA Saferus 1. Ya, Saferus 1 Bangau ya? Iya Bu. Oke. Salam kenal. Yang lain? Nama saya Stephanie Valencia, absen 20 dari kelompok 3. Salam kenal ya, Stephanie ya. Iya Bu. Selamat Bu, nama saya Jonathan Raymond Frederick, kelas 10 MIPA 6, absen 13. Ya, Jonathan. Berarti Bu, saya Selamat pagi. Abel ya. Iya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, jadi kita kali ini akan membahas tentang penyakit meningitis. Sebelumnya kita tuh mau nanya Bu, penyakit meningitis itu apa sih? Sama penyebabnya apa? Oke, jadi ini tugas dari sekolah ya? Iya, tugas kelompok. Oke. Sudah sempat ini belum? Udah sempat nyari-nyari belum? Meningitis itu apa? Jadi sebenarnya udah punya gambaran ya. Jadi meningitis itu kan beradang dari selaput otak ya. Iya Bu. Dari meningen namanya ya. Jadi meningitis itu peradangan ya atau infeksi pada selaput otak. Jadi itu bisa menyebabkan berbagai macam gejala. Dan faktor etiologinya atau penyebabnya juga bermacam-macam. Ya, jadi bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa juga karena kondisi-kondisi lain, misalkan tindakan operasi kepala, itu bisa menyebabkan yang namanya meningitis ya. Tapi yang paling sering terjadi itu biasanya meningitis dikarenakan virus ya, atau karena virus ya, enterovirus biasanya. Jadi menyebabkan yang namanya meningitis viral namanya. Kalau dikarenakan bakteri atau kuman bisa disebut dengan meningitis bakterialis. Oh gitu. Itu karena kuman ya, karena kuman. Oke. Jadi itu beberapa faktor etiologinya. Kalau penularannya itu gimana ya Bu? Penularannya tergantung tadi ya. Kalau misalkan dia karena bakteri, karena memang kuman, berarti kan pada pasien mengidap itu ya bisa menulari, misalnya melalui cairan-cairan tubuhnya atau melalui mereka batuk ya. Jadi kayak penularan dari jarak dekat bagi bakteri yang bisa menularkan, tapi memang tidak secepat seperti influenza. Ya, jadi tergantung dari faktor penyebabnya, bakterinya jenisnya apa. Nggak kayak flu. Kalau flu misalkan kita lagi dalam kondisi nggak fit, kemudian ada orang yang dekat kita flu, terus bersin dekat kita, terhirup sama kita, itu akan gampang terinfeksi. Kalau meningitis tidak secepat itu. Kontak dengan pasien itu selama jangka waktu yang cukup lama, itu bisa kemungkinan terjadi yang namanya penularan. Tapi itu juga jarang ya. Karena biasanya pasien meningitis kan juga nggak dirawat seperti kita sakit flu biasa, tidur di rumah. Kalau sampai sudah meningitisnya berat atau perlu perawatan lebih lanjut, pasti pasiennya akan dirawat di rumah sakit. Nggak bisa dirawat sendiri, karena banyak gejala-gejala yang timbul ya, dan bisa membahayakan. Oke Bu. Yang lain mau bertanya boleh? Boleh, silakan. Kalau ciri-ciri atau gejala penderitanya gimana Bu? Pada saat kita awal-awal mengalami gejala infeksi, sama seperti penyakit infeksi yang lain sebenarnya. Bisa seperti gejala kelemasan di tubuh, sakit kepala, demam ya. Itu salah satu faktor awal pada saat virus atau bakteri yang menginfeksinya masuk ke dalam tubuh. Dan kalau dia kena ke meningitis, maka jadi meningitis. Tapi yang paling khas dari meningitis itu adalah gejala terkuduk biasanya. Jadi kalau dokter atau tenaga medis melakukan pemeriksaan,
sembari kepalanya ditekuk ke dekat ke arah dagu ya. Nah, kalau misalkan kalau orang normal ininya kan bisa gitu ya, bisa ditekuk. Tapi kalau orang dengan gangguan ini, meningitis ini, biasanya itu akan terjadi kaku alias nggak bisa ditekuk dia, ya. Kemudian yang paling berat juga salah satunya bisa terjadi kejang. Pasiennya bisa kejang, nggak sadar ya, sampai harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Itu kalau meningitisnya tidak teratasin ya, kayak gitu. Dan infeksinya itu terjadi dengan berat. Jadi bisa tidak tertolong juga. Makanya kalau ada gejala meningitis yang ditemukan tadi, kaku tengkuknya ya, maka teman-teman rekan-rekan bisa tahu bahwa itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Harus ditangani dan diberikan tindak lanjut dari tenaga medis. Ya, jadi dari dokter saraf biasanya yang merawat, dokter spesialis saraf. Dan dicari dulu etiologinya kemungkinan apa. Jadi dilakukan pemeriksaan dulu cairan cerebrospinal ya, jadi kayak cairan di otaknya itu ya, di dalam otak itu ada cairan diperiksa. Apakah dia mengarahnya ke bakteri, apakah dia mengarahnya ke virus. Baru nanti diterapi sesuai dengan penyebab dari si meningitisnya tadi. Ibu, aku mau tanya, tadi aku baca di artikel katanya kalau meningitis itu sensitif terhadap cahaya, itu benar nggak ya, Bu? Ya, karena kan dia berhubungan dengan saraf, walaupun itu tidak semua orang juga mengalami ya. Tapi yang paling efektif sih saya biasanya pemeriksaannya melalui kaku kuduk. Ya, gejala itu yang paling sensitif ya menurut saya gitu. Jadi bisa memiliki gejala seperti itu. Tapi yang paling gampang kita periksa itu ya, karena sensitif terhadap cahaya ini kan macam-macam. Terus kalau orangnya nggak sadar, kita nggak bisa periksa. Karena kan kita tanya biasanya ya, kita lihat refleks atau apa. Kalau orang nggak sadar, refleksnya akan berkurang jauh. Jadi yang paling akurat biasanya kita lakukan pemeriksaan fisik tadi, tenaga medis atau dokter melakukan pemeriksaan kaku kuduknya. Iya, oke. Selanjutnya. Oke. Dok, kalau pengobatannya itu sendiri gimana caranya? Pengobatannya macam-macam. Kita lihat gejala yang timbul dari pasien-pasiennya. Kalau misalkan pasiennya gejalanya kejang, ya berarti kita obati kejangnya juga. Kita berikan pengobatan diazepam ya untuk pemberian obat medis untuk menanggulangi supaya pasiennya nggak kejang-kejang. Dok, kalau cara pencegahannya itu gimana sih? Sama ada nggak hubungannya meningitis sama kalau kita menatap layar HP atau laptop gitu? Nggak ngaruh sih kalau meningitis ya. Jadi caranya adalah kalau kita sering menatap HP ya harus sering-sering relax gitu. Jangan terus-menerus lihat handphone. Nanti setelah Zoom online sekolah main handphone terus berjam-jam gitu ya. Itu juga akan berpengaruh terhadap mata kita. Tapi tidak akan menyebabkan bakteri meningitis kalau kita tidak ada kontak atau kita tidak mengalami daya tahan tubuh yang turun. Ya. Jadi gimana caranya untuk menjaga? Pastinya dengan pola hidup yang sehat. Sekarang ini kan sudah banyak sekali disosialisasikan. Harus rajin apa? Cuci tangan. Iya, rajin cuci tangan, makan vitamin, jangan sering makan boba ya. Sering jajan boba nggak? Kalau boba kenapa? Gitu. Oh, enggak ya. Ya, kurangin asupan gula yang berlebihan. Garam ya, banyakin sayur dan buah. Nah, itu yang paling baik untuk menjaga imunitas, dan jangan lupa berdoa. Itu juga penting, berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan menjaga kita dari penyakit-penyakit yang macam-macam, termasuk COVID-19, termasuk corona juga. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Sambil kalau ada keluhan-keluhan sakit, segera hubungin dokter atau tenaga medis atau rumah sakit. Ya, terus kalau misalkan kita bisa lagi demam, lagi kondisi nggak fit, di rumah aja, jangan keluar-keluar. Istirahat dulu sampai sehat, sampai sembuh, baru keluar supaya apa? Kita tidak tertular oleh orang lain yang punya penyakit yang lebih berat, nanti malah kita lagi kondisi fisik yang turun, terkena virus bakteri yang lain jadi berat sakitnya. Atau kita juga tidak menulari orang lain yang dalam kondisi fisik yang kurang bagus ya. Seperti itu. Oke, makasih. Bu, saya mau nanya, Bu. Ada nggak, Bu, fakta atau mitos atau juga
persepsi yang salah tentang penyakit ini? Salah persepsi orang, dibawanya bukan ke dokter, tapi dibawanya ke dukun, misalnya dibawanya ke dukun buat diobatin, jadi biar sadar gitu kan. Nah itu salah. Justru kalau nggak tertolong, dia nggak dikasih antibiotik cepat-cepat, kalau virus karena bakteri ya, maka dia akan jadi kondisinya semakin berat, bahkan bisa meninggal. Nah itu yang bisa terjadi. Ya itu mungkin beberapa sih menurut saya, tapi saya pribadi belum pernah ketemu mitos misalnya pasien ngomong, dok ini gara-gara ini, itu saya belum pernah. Ya tapi biasanya mereka sudah tahu kalau ini memang rujukan dari puskesmas atau apa dengan gejala meningitis. Biasanya kejang-kejang itu yang paling sering kejang-kejang dan tidak sadar. Oke. Bisa pada anak-anak, bisa pada dewasa. Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Apakah benar faktanya di sini sering mencium bayi bisa menyebabkan penyakit meningitis, Bu? Ya enggak juga. Kalau orangnya nggak ada kumannya, nggak ada bakteri, nggak ada virusnya kan enggak. Cuman masalahnya daya tahan tubuh bayi kan masih rentan. Ya, kita dari luar, kita ketemu orang, kita apalagi misalkan orang yang bukan keluarga gitu ya, terus habis dari muka orang kami, kesana kemari, gak jarang cuci tangan, daya tahan tubuhnya nggak bagus, kebersihannya nggak oke, terus dia nyium-nyiumin anak bayi kan, anak bayi itu imunitasnya masih rendah, maka anak bayi akan gampang terkena penyakit-penyakit, virus, bakteri juga ya, karena dia imunitasnya belum terbentuk sempurna. Maka kita harus menghindari kalau misalkan kita baru dari luar ketemu orang banyak yang kita nggak tahu orang itu bisa jadi bawa penyakit nih, bawa kuman. Mungkin kita nggak kena, tapi kita yang membawa di mana, di pakaian kita, tangan kita, terus kita nggak cuci tangan lagi, kita nggak cuci muka lagi, terus kita cium-cium pakai hidung, pakai pipi gitu kan. Ya akhirnya bayi nggak bisa melihat diri. Oh saat kita dari luar, kita punya adik bayi atau punya ponakan atau apa di rumah, jangan sebelum mandi, sebelum cuci tangan, sebelum mandi lah, harus kalau dari luar ya, kita menyentuh atau mencium bayi gitu nggak boleh memang gitu ya. Orang tuanya aja harus cuci tangan dulu. Kalau kayak saya punya anak di rumah habis dari rumah sakit, saya nggak mau nyium-nyium anak saya. Ya walaupun kangen, tapi kenapa? Supaya menjaga dia nggak kena sakit. Nah, kalau dia sakit, kasihan anak bayinya, kasihan dedek bayinya, bisa sakitnya berat. Terus kalau misalkan dia sakit, orang tuanya juga jadi repot kan. Ya, dan yang paling bahaya untuk dedek bayinya sendiri. Nah, Oke. Ibu katanya meningitis itu bisa sembuh sendiri, benar nggak Bu? bisa kalau penyakitnya karena virus. Oke. Ya, kalau karena virus bisa sembuh sendiri selama daya tahan tubuhnya bagus dan tidak ada gejala yang berat. Ya, kalau dia kejang-kejang nggak bisa sembuh sendiri. Walaupun dia karena virus sampai kejang-kejang ya dia harus diobati dulu kejang-kejangnya supaya oksigennya tetap bagus. Karena orang yang kejang-kejang terus nggak diobati kejangnya, nanti oksigennya nggak bagus ke otak, dia jadi akhirnya jadi nggak ada gangguan. Setelah dia sembuh pun dia jadinya agak kurang lancar gitu. Bisa jadi ada gangguan-gangguan dari tubuhnya karena apa? Karena aliran darah ke otaknya yang disebabkan dari kejang itu menyebabkan kerusakan otak. Ya, jadi kalau otak udah rusak nggak bisa diganti dengan segampang itu gitu ya. Perubahan regenerasi selnya nggak bisa. Makanya jadi harus dihindarin kejang-kejang nggak dibawa ke dokter, malah dibawa ke dukun gitu ya. Jadi harus segera mencari pengobatan medis. Oke. Jangan lupa pola hidup yang sehat. Ya, terutama sekarang bukan hanya bicara meningitis loh. Ya, adik-adik harus jaga pola hidup yang sehat dari COVID-19. Ya, walaupun mungkin masih muda-muda, nggak gampang terkena, tapi sekarang banyak banget kok kasusnya, bukan hanya anak-anak, bukan hanya orang tua ya, tapi anak-anak yang umurnya 20-an pun bisa kena. Ya, jadi tetap harus waspada, jaga jarak, cuci tangan gitu ya, supaya tetap bisa sehat semuanya dan tidak menulari ke orang-orang di rumah. Oke, kalau gitu. Oke, makasih ya Bu udah mau jadi narasumber kami. Oh iya, sama-sama. Semoga bisa menjadi manfaat. Ada yang mau jadi dokter? Enggak Bu. Ada yang punya impian jadi dokter? Nggak ada. Mau jadi apa? Pengusaha? Gitulah Bu. Nggak apa-apa. Iya.
Ya, Iya. yang penting belajar yang pintar, belajar yang rajin, Oke, supaya nanti makasih, Bu. bisa jadi sukses sesuai dengan impiannya masing-masing ya. Iya, Bu. Saya doakan semuanya ya. Iya. Oke, terima kasih. Kasih, Bu. Thank you juga sudah mengundang saya ya.